Ada pertanyaan yang sempat ditanyakan kepada saya mengenai tradisi untuk mengusap wajah setelah berdoa gitu. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu dengan tegas mengatakan di dalam sunannya Al-Kubra, untuk doa kunut subuh atau kunut witir gitu kan, belum ada contohnya dari Nabi setelah doa kunut ini usap wajah gitu. Dari Nabi nggak ada, dan dari para salaf nggak ada. Adapun yang di luar sholat, kata Imam Baihaqi, sebagian dari salaf mengamalkan. Waruya fihi anin Nabi hadithun fihi dha'fun, dan diriwayatkan dari Nabi ada hadis yang di dalamnya ada kedhaifan tentang contoh mengusap wajah setelah berdoa gitu kan. Hadisnya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi enggak menghasankan. Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, biasanya itu kedhaifannya itu kuat gitu. Kemudian juga diriwayatkan yang semisal oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Al-Imam Abu Daud menjelaskan bahwasanya hadis ini mungkar. Jadi nggak bisa diterima. Kalau Imam Abu Daud sudah memutuskan ini hadis ini kedhaifannya parah, itu kan dijelaskan sama Imam Abu Daud di dalam risalahnya tadi, itu risalah ila ahli Makkah. Jadi secara nampak hadis yang menyatakan kalau Rasulullah itu mengusap wajah setelah berdoa ini kedhaifannya itu termasuk kedhaifan yang parah gitu kan. Tetapi ketika Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan sebagian salaf ada yang melakukan demikian untuk doa di luar salat gitu kan. Sehingga hal ini memberikan satu celah toleransi bagi yang mengamalkannya gitu loh. Hadisnya nggak bisa diterima. Tetapi amalan tersebut apakah diingkari? Nah, disinilah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya untuk membuka kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab Syarah Al-Mumti'. Di dalam kitab Syarah Al-Mumti' ini beliau menyatakan sebagai kesimpulan, al-afdal, yang afdal adalah tidak mengusap wajah setelah berdoa. Lakinna la nungkiru ala man fa'ala dzalik gitu lah, atau kurang lebih demikian. Akan tetapi kita tidak mengingkari kepada teman-teman yang mengamalkannya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kenapa gitu? Karena ini masih khilaf. Kenapa kok khilaf? Beliau menyebutkan, Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menghasankan hadis itu. Nanti antum lihat di dalam Kitabul Jami' itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadis mengusap wajah. Nah, untuk mengamalkan gitu kan, untuk mengamalkan, kita tidak mengamalkan, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Tapi gitu kan, terhadap teman-teman yang mengamalkan, kita tidak mengingkarinya karena ada ulama yang menghasankan hadisnya gitu loh. Kata beliau ini sebagai apa? Sebagai faidah, artinya kita nanti di dalam bersikap gitu kan. Kita punya dua sikap. Sikap pertama memilih mana yang kita amalkan. Sikap kita untuk memilih mana yang kita amalkan, kita tetapkan memang dalil yang kuat yang mana, yang kemudian potensi untuk mengangkat derajat kita di surga nanti lebih besar, itu yang kita pilih. Ini sikap pertama. Sikap kedua, kalau permasalahan itu permasalahan khilafiyah dan ada ulama yang berpendapat tersebut, ini adalah sikap kita terhadap teman-teman yang mengamalkan berbeda dengan apa yang kita pilih gitu. Nah, sikap kita terhadap teman-teman yang mengamalkan pandangan yang berbeda dengan apa yang kita pilih, ini kita lihat bisa ditolerir atau tidak. Tadi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sudah mengajarkan kepada kita, kalau perkaranya itu khilafiyah seperti ini dan masih bisa ditolerir, udah nggak perlu diingkari, dan itu bukan termasuk bukan termasuk perbuatan mungkar yang kita wajib untuk mengingkarinya, yang kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, enggak gitu, karena permasalahan masih khilafiyah ijtihadiyah. Yang demikian ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ingkarul mungkar gitu kan. Sudah ajannya.
sedikit ya. Ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang mungkar itu kalau apa? Kemungkaran tersebut ittafaqa al ulama'u ala annahu mungkar gitu. Kalau para ulama sudah sepakat bahwasanya itu mungkar. Zina itu sudah sepakat mungkar, nggak ada khilaf. Kalau zina itu nanti pendapat pertama boleh asalkan suka sama suka, ada batil gitu kan. Yang kayak gini batil kalau ada yang demikian. Ini yang namanya ahlul ahwa, penyembah hawa nafsu itu gitu loh. Kalau mengatakan zina itu boleh gitu kan. Ini bukan pendapat para ulama. Para ulama sudah sepakat zina nggak boleh dan itu muharram. Ada yang ini yang kita ingkari gitu. Adapun nanti dalam perkara-perkara nanti sebagian ulama ada memberikan toleransi dan kemudian ada yang nggak boleh gitu kan, menyatakan tidak boleh seperti ini. Lihat mana dalil yang kuat dan yang potensinya mengantarkan kita kepada surga itu lebih besar, itu yang kita pilih. Tetapi nanti terhadap teman-teman yang sekiranya memilih pendapat yang masih ada ulamanya di situ, kita tidak mengingkarinya gitu kan. Apalagi nanti sampai memutus silaturahim kepada mereka, waliyadzubillah.